Jadi tabung ini saya jemput di Bobong 2 unit untuk dipinjam oleh SVPG Onemai dan akan saya bawa ke SVPG Onemai. Perjalanan kurang lebih 26 kilo dengan motor darat yang pajaknya dibayar, melintasi jalan aspal impres lalu jalan tanah sampai di SVPG Onemai. Oke, ikuti perjalanan saya hari ini 17 Agustus 2026. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang nonton di YouTube. Ya, kita jalan dulu. Nanti bilang sama Mati ya. Nanti hari Kamis gantinya datang. Aduh, saya punya helm mana? Oh inilah. Untung nggak taruh dekat-dekat. Kalau taruh dalam rumah tadi masih basah dalam rumah lagi. Aduh. Oke, makasih banyak. Masya Allah. Oke, jalan pelan-pelan dulu. Ya, kita jalan pelan-pelan membawa tabung gas LPG di Pulau Taliabu. Belum ada pengisian gas LPG, sehingga untuk bahan bakar SPBG dapur program makanan bergizi gratis terpaksa harus ambil di Sulawesi Tengah karena itu adalah tempat pengisian LPG terdekat. Masalahnya berada di provinsi lain. Pulau Taliabu di Maluku Utara, Sulawesi Tengah itu di Luwuk Banggai itu di Sulawesi Tengah. Nah, sementara tidak ada kapal barang yang rutin setiap minggu pulang pergi Taliabu Luwuk Banggai. Ya, terpaksa kita harus menggunakan atau gas LPG ini dimuat di kapal penumpang. Ya, sementara dari Dinas Perhubungan Luwuk Banggai melarang untuk melakukan pemuatan gas LPG di kapal penumpang. Nah, ini jadi kendala besar ini. Mestinya seluruh BBM bersubsidi ini disiapkan kapal khusus untuk seluruh kepulauan Nusantara. Iya, seluruh Indonesia mestinya seperti itu. Iya, ini kan penyaluran BBM subsidi ini harus menggunakan jasa para pengusaha lokal atau pengusaha swasta. Sementara di Taliabu belum ada pengusaha yang mau menyiapkan gas LPG. Jadi bagaimana solusinya? Pemerintah kita semua diam tak bergeming. Seperti itu. Nah, ini jadi masalah di Republik kita ini. Nah, jadi saya dengan muatan berat 2 tabung gas LPG ini akan melakukan perjalanan sejauh 26 km. Nah, saat ini masih di jalan aspal. Sebentar nanti saya akan melintasi jalan tanah. Jadi ini saat ini mungkin dengan kecepatan cuma sekitar 10 km per jam. Nah, kalau di jalan tanah ini mungkin tinggal 5 km per jam. Ya. Akibat karena penyediaan bahan bakar gas di Pulau Taliabu itu belum ada. Apalagi mau ikut seperti Republik Islam Iran, di mana semua perumahan penduduk ada pipa gas untuk melayani seluruh kebutuhan rumah tangga masyarakat. Kita masih sangat jauh Indonesia untuk mengikuti kemakmuran negara-negara yang selama ini diembargo oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Ya, beginilah nasibnya warga Pulau Taliabu di setiap hari. Sebuah kabupaten di pusat penghasil tambang terbesar di dunia atau di Indonesia. Katanya Maluku Utara itu provinsi paling berbahagia di dunia.
provinsi dengan hasil tambang atau provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia karena hasil tambangnya. Entah kemana itu penghasilan itu sehingga masyarakat harus menderita begini. Gas saja kita harus bonceng dengan motor sejauh 26 km. Itu pun pengisiannya di provinsi lain yang diangkut dengan kapal yang sebenarnya memang tidak layak, tapi apa boleh buat. Mau pakai jalur mana? Tidak ada kapal barang yang rutin setiap minggu bolak-balik Lut Taliabu. Sementara gas itu setiap minggu harus ada yang isi. Betapa biadabnya para penguasa yang tidak peduli dengan kondisi ini. Betapa jahanamnya para pemangku jabatan yang membiarkan warganya menderita. Tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Masyarakat begitu siksa, begitu susah, menderita dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dalam hal BBM saja itu begitu susah. Sementara minyak subsidi itu diambil dari uang rakyat, termasuk uangnya warga Pulau Taliabu. Minyak subsidi yang dinikmati oleh masyarakat perkotaan yang ada depot Pertamina, ada pompa bensin, itu disubsidi pakai uang rakyat, termasuk rakyat Pulau Taliabu. Rakyat Taliabu ini adalah pembayar pajak yang cukup besar karena mereka menghasilkan kopra bertonton, pala bertonton, cengkeh bertonton. Di samping juga pemerintah memungut pajak bumi dan bangunan dari perumahan dan tanah mereka, memungut pajak dari kendaraan mereka yang kadang cuma roda 2 dan sudah bekas. Semua dipungut dari pulsa handphone mereka, dari handphone mereka, dari pakaian mereka. Setiap pembelian produk fabrikasi itu ada unsur pajak di dalam harga barang itu. Dan warga Taliabu di antara manusia yang menggunakan pakaian produk fabrikasi, menggunakan motor darat, mobil, menggunakan handphone dan pulsa. Semua itu ada pajaknya. Dan pajak itu terakumulasi menjadi APBN dan menjadi subsidi bagi BBM. Akan tetapi warga Taliabu tidak menikmati BBM bersubsidi. Baik itu gas, baik itu pertalite, baik itu solar, mereka tidak nikmati. Harga yang mereka beli di sini harga yang sangat mahal berlipat ganda. Mengapa demikian? Tidak ada infrastrukturnya. Belum ada infrastruktur penyaluran minyak subsidi per desa, tidak ada. Tidak usah minyak gas, pertalite dan solar, tidak ada. Pompa bensin setiap desa karena pompa bensin itu harus didirikan oleh perusahaan swasta. Bagaimana perusahaan swasta mau dirikan pompa bensin lah, jalan saja tidak diaspal. Aspal yang saya sedang lalui ini adalah aspal dari pemerintah pusat. Aspal dari Impres, instruksi presiden. Itu. Banyak orang yang hari ini bergembira ria dengan kemerdekaan. Mereka berpesta dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Ya, di saat yang sama, untuk mengisi gas buat kebutuhan kompor mereka, itu begitu susah. Gas ini, tabung gasnya harus diisi di Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah, sementara Taliabu adalah Maluku Utara. Kapal yang melayani rute
Taliabu dan Lubangga Sulawesi Tengah itu kapal penumpang semuanya, tidak ada kapal barang. Kapal barang barangkali cuma berapa unit, itu pun tidak menjangkau semua desa. Sementara dinas perhubungan dulu sana melarang kapal penumpang memuat tabung gas. Lantas mau dimuat di mana? Ini masalah yang harus dipecahkan dan diputuskan, dicarikan solusinya oleh pemerintah Republik Indonesia. Secepatnya harus ada pengisian gas di setiap kabupaten dan bisa dijangkau oleh jalan aspal seperti ini. Seluruh desa dan kecamatan serta perkampungan di seluruh pegunungan Pulau Taliabu. Harus seperti itu. Karena warga Taliabu adalah bagian dari warga negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan warga Taliabu adalah warga yang telah membayar pajak. Setiap baju yang mereka kenakan telah dibayar pajaknya, karena harga baju itu ada unsur pajak. Setiap motor darat yang mereka gunakan, harga motor itu ada unsur pajak, bahkan mencapai 80% dari harganya. Setiap HP yang mereka gunakan ada unsur pajak, begitu pula pulsanya. Begitu pula BBM untuk mengisi tangki motor darat dan mobil mereka, katinting mereka. Harga mesin katinting mereka itu sudah ada unsur pajak. Tapi warga Taliabu tidak menikmati hasil pembangunan dari akumulasi pajak yang begitu besar. Nah, olehnya itu, kita berharap kepada semua yang memiliki jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab untuk terus serta menyebarkan video ini, like dan subscribe, share kepada seluruh pemangku pejabat dan pemangku jabatan, para pejabat yang berwajib untuk membangun infrastruktur, baik itu sistem pendistribusian BBM maupun jalan raya, aspal dan jembatan yang baik. Share kepada mereka, semoga mereka punya mata, telinga dan hati nurani yang baik untuk membangun negeri ini sampai di pelosok yang terjauh tanah Indonesia, tanah tumpah darah kita ini. Bukan sekedar nyanyian, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Akan tetapi mereka bernyanyi karena mereka diberi gaji. Mereka bernyanyi karena ada tunjangan. Mereka bernyanyi di lapangan upacara. Pada saat yang sama rakyat kita menderita kemiskinan, menderita kebodohan, menderita di dalam segala keterbatasan infrastruktur. Ada seorang anggota DPRD Pulau Taliabu, kalau tidak salah dari fraksi Golkar, dia mengatakan bahwa saya kasar dalam berbicara. Karena saya menyuarakan penderitaan rakyat, dia bilang kasar. Sementara dia sendiri diam. Jadi yang sopan itu adalah yang diam. Kira-kira maunya begitu. Anggota DPRD yang kita tidak pernah lihat perjuangannya untuk pembangunan daerah, melarang orang menyampaikan penderitaan rakyat. Ketika kita menyampaikan penderitaan rakyat, kita disebut kasar. Lalu yang sopan itu yang mana? Yang diam? Yang membiarkan rakyat menderita? Yang membiarkan jalan bergelombang, tanah lumpur berdebu, dikala panas berdebu, dikala hujan berlumpur? Ataukah seperti apa itu sopan itu? Ataukah itu yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ketika anggota DPR-nya dikasih tunjangan gaji yang begitu mahal, sementara masyarakatnya menderita, miskin, ya kan, BPJS-nya butuh prosedur yang begitu rumit, padahal mereka kadang membayar setiap bulan, giliran berobat harus ada surat rujukan, ada macam-macam. Kasihan nih. Ketika kita membayar BPJS tidak pakai rujukan, saat kita berobat harus ada surat rujukan, itu bagaimana itu? Aturan bagaimana itu? Aturan yang bikin menderita. Betapa sulitnya negeri ini. Tidak ada orang mengharapkan penyakit itu. Dan mereka sudah membayar biaya BPJS itu. Bukan negara yang bayar. Ketika mereka berobat, harus ada surat rujukan.
luar biasa. Kita jalan pelan-pelan saja. Berhubung muatan kita ini sangat berat, ya, motor metik ini berpotensi tulangnya patah. Makanya kita jalan pelan-pelan. Walaupun di aspal, tapi kita jalan pelan-pelan. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, waktu dan kesempatan sehingga kita masih bisa berjalan di jalan ini. Hidup ini sangatlah singkat dan akhir dari perjalanan hidup ini hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Tak ada satupun manusia yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tak satupun manusia yang mengetahui di bumi mana dia akan melepaskan nafas yang terakhir. Olehnya itu kita harus bersyukur setiap waktu yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Tapi bukan berarti kita harus diam terhadap kesewenang-wenangan. Bukan berarti kita harus diam terhadap segala penindasan dan pembohongan, penipuan kepada rakyat Indonesia, di mana di dalam dasar negara kita adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adil dan makmur artinya kalau jalan aspal di Jakarta, maka jalan aspal juga di Taliabu keliling. Kalau listrik di Pulau Jawa ada, maka juga keliling Pulau Jawa, Pulau Taliabu ada listrik. Kalau di Pulau Jawa ada pompa bensin setiap desa, maka di Taliabu juga wajib ada pompa bensin setiap desa, dan itu harus dijamin stoknya ada sepanjang waktu, bila perlu 24 jam. Ya, minimal 18 jam dalam sehari atau 14 jam dalam sehari. Pagi sampai jam 10 malam itu mesti ada. Untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adil artinya segala fasilitas yang ada di ibu kota negara harus ada di pelosok desa, itu baru namanya adil. Makmur artinya tidak ada yang miskin. Semua warga negara Indonesia, sebagaimana penyampaian Abraham Samad, Ketua KPK 2011 sampai 2015, setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan gaji sebesar 20 juta paling sedikit per bulan, kalau bisa 30 juta per orang atau 40 juta per warga negara Indonesia. Ya, tanpa pungutan pajak kendaraan dan pajak gedung dan bangunan, itu harus dihilangkan, itu kosongkan itu. Itu hanya dilakukan oleh para penjajah itu. Kendaraan harus bebas pajak supaya kendaraan itu murah, bila perlu subsidi. Ya, mobil pick up, ya, angkutan, semua mobil pick up termasuk double cabin. Apalagi yang 4x4 itu kan kendaraan yang mau digunakan di jalan tanah, bukan di jalan aspal. Tidak ada gunanya mobil 4x4 di atas jalan tanah. Mobil 4x4 itu untuk jalan. Tidak ada gunanya mobil 4x4 di jalan aspal. Mobil 4x4 itu digunakan di jalan tanah. Mengapa harus pajaknya dilipat gandakan? Itu kan penjajahan, pembodohan, penipuan, pembohongan. Itu kebijakan jahanam, itu harus dihilangkan itu. Mobil 4x4 baik double cabin maupun pickup itu kendaraannya masyarakat pedesaan, masyarakat yang hidup di daerah yang belum ada infrastruktur jalan aspal. Mobil 4x4 digunakan jalan aspal itu pemborosan, pembodohan, itu tidak ada guna. Kebodohan itu salah, tidak nyaman mobil 4x4 dipakai di aspal. Mobil 4x4 itu dipakai di jalan tanah, mobil 4x4, mobil 4-wheel drive, mobil sistem percepatan 4x4 double gardan.
Itu kendaraan masyarakat di pedesaan, masyarakat petani dan pedagang di pedesaan. Tidak cocok digunakan di jalan aspal. Kenapa pajaknya dilipat gandakan? Kenapa pajaknya mahal sekali? Satu buah mobil 4x4 sama dengan 2 mobil 4x2. Avanza, Terios, Xenia. Itu 2 kali lipatnya mobil Xenia baru sama dengan satu mobil Hilux 4x4, 4x4 atau Triton 4x4 atau Nissan Navara atau Isuzu D-Max. Itu semua adalah penjajahan yang harus dibasmi di muka bumi karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Negara ini negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adil dan makmur itu artinya semua rakyat Indonesia sejahtera, bahagia. Tidak ada penderitaan pada aspek-aspek infrastruktur dasar seperti BBM, jalan, jembatan. Tidak boleh ada keluhan di sana. Ya, keuangan tidak boleh ada keluhan di sana. Kalau mereka diberi gaji 20 sampai 40 juta per orang warga negara Indonesia, itu baru dimaksud dengan adil dan makmur. Seperti itu. Itulah masyarakat yang bertuhan. Itulah masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Itu baru bangsa yang bebas, bangsa yang benar-benar merdeka. Jangan bicara kemerdekaan kalau pejabatnya digaji puluhan sampai ratusan juta, warganya gigi jari. No. Bahkan untuk beli beras saja setengah mati. Itu jahanam itu. Itu biadab, itu bukan kemanusiaan yang adil, itu penundasan kejahatan itu. Kita sudah berada di Desa Keramat. Samping kiri saya ini deretan SMP Desa Keramat. SMP Negeri 5 Kalebu Barat, itu nama lengkapnya. Nah, di sini ada mata air panas, tapi kabarnya kurang terawat. Saya juga belum pernah lihat ya. Nanti suatu saat saya akan mampir. Silakan komentar bagi yang ingin menontonnya. Sebelah kiri saya ini adalah gereja Desa Keramat yang sudah ada dari tahun 80-an sejak adanya perusahaan mobil di sini. Jadi kita di Taliabu ini ada 2 agama yang mendominasi, yaitu Islam dan Kristen. Ya, kita harus menghormati saudara kita di Kristen. Jangan hanya karena kita orang Islam lantas kita memandang remeh mereka, tidak boleh. Ya, karena ajaran Kristen juga adalah ajaran dari Tuhan. Walaupun mungkin banyak perbedaan dengan Islam. Ya begitulah, dalam Islam juga banyak perbedaan. Bukan cuma sekedar Islam Kristen berbeda. Islam dan Islam juga banyak perbedaan. Banyak pertengkaran, banyak perdebatan. Ya, mengapa demikian? Ya, karena kita jauh dari zaman para nabi. Kita tidak jumpa para nabi. Hanya para nabi yang menerima informasi agama itu dari Tuhan. Menerima informasi langsung dari Tuhan. Kita manusia ini hanya terjebak pada perbedaan-perbedaan tafsir. Ya. Jadi kita tidak boleh terlalu fanatik buta sampai bertengkar hanya karena perbedaan-perbedaan pendapat dalam beragama. Iya, yang mau rajin ke masjid silakan, yang juga malas dan maunya di rumah saja silakan. Tidak ada masalah karena ibadah itu maknanya luas. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'. Sembahlah Allah dan jangan katakan bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Hanya itu saja. Semua perbuatan manusia itu adalah ibadah. Sebagaimana segala gejala alam itu adalah ibadah. Bumi yang berputar mengelilingi matahari itu adalah ibadah. Matahari yang terus bersinar sepanjang waktu adalah ibadah. Pohon yang tumbuh menghasilkan buah, angin yang berhembus
membuat dedaunan bergoyang, semua adalah ibadah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah segala yang di langit maupun yang di bumi. Dan segala sesuatu wa kullun fi falaki yasbahun, dan semua yang ada di falak, di alam semesta ini bertasbih, bersujud kepada Yang Maha Kuasa. Seperti apa bentuk sujud mereka? Apakah sujudnya seperti sujudnya manusia? Tidak. Rumput yang terus tumbuh itu adalah bentuk sujud mereka kepada Tuhan. Lautan yang berarus, bentuk sujud mereka kepada Tuhan. Sungai yang mengalir, bentuk sujud mereka kepada Tuhan. Alam semesta yang berputar, itu adalah bentuk sujud mereka kepada Tuhan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal layli sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Dan semua yang ada di alam ini bertasbih kepadanya atau bersujud kepadanya. Segala sesuatu, apa yang terbentang di hadapan mata kita, baik itu tanah, pegunungan, perbukitan, lembah, gunung dan ngarai, sungai dan lautan luas, angin yang berhembus, matahari panas terik, semua itu adalah bentuk sujud mereka kepada Sang Pencipta alam semesta. Olehnya itu jangan pernah menyangka bahwa ibadah itu hanya sholat saja. Tidak. Bahkan ada orang sholat, akan tetapi an sholatihim sahun, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, maukah kalian melihat para pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang mengabaikan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu mereka yang tidak mengurus makanannya orang miskin, yang mungkin termasuk saya barangkali belum mampu mengurus makanan orang miskin. Fawailul lil musallin, binasalah orang yang salat, allazina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai di dalam salatnya. Lalai seperti apa itu? Lalai karena mereka tidak terlibat memberi makan anak yatim dan orang miskin, tidak peduli pada anak yatim dan orang miskin. Kira-kira seperti itu. Dan apa yang dibaca ketika orang salat? Yang dibaca di dalam salat sebagaimana maknanya adalah doa. As-salat bermakna doa, as-salat bermakna zikir, doa. Salat itu artinya doa, salat itu artinya zikir atau mengingat Tuhan. Apa yang dibaca di kala kita salat? Ada kalimat dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap kali berdiri setelah takbiratul ihram. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang benar. Tunjukkan kami jalan keselamatan. Itu arti kata dari ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah, jalan yang benar itu adalah, jalan keselamatan itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah. An'amta 'alaihim, orang-orang yang Engkau pernah berikan nikmat, wahai Allah. An'amta 'alaihim. Ma huwa an'amallahu 'alaihim? Siapa orang-orang yang pernah diberikan Allah nikmat itu? Dalam surat An-Nisa ayat 69. Di sana dikatakan, "Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat, minal nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, orang-orang benar, was-syuhada, para saksi, was-shalihin, orang-orang yang baik. Orang yang baik adalah orang
yang tunduk dan taat kepada an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Kenapa mereka disebut siddiqin? Karena mereka terkoneksi dengan manba'ul ulum, sumbernya ilmu pengetahuan. Terkoneksi dengan wahyu ilahi. Kenapa mereka disebut syuhada? Karena mereka dari bagian dari abdan min ibadina atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunni ilma. Itulah syuhada. Sebagaimana dijumpai oleh Nabi Musa yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunni ilma. Abdan min ibadina. Nabi Musa berjumpa dengan seorang abdan min ibadina, hamba di antara hamba-hamba kami. Dia satu di antara yang lain. Kan dia sendiri yang seperti itu. Mereka yang diberikan kapasitas ilmu gaib, ilmu ladun, bukan cuma seorang hamba dijumpai Nabi Musa, tapi juga Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah mengajarkan Adam ilmu segalanya. وعلم آدم الأسماء كلها. Terjemahan para ahli bahasa mengatakan bahwa wa'allama Adam al-asma. Nabi Adam diajarkan oleh Allah nama-nama. Ilmu itu adalah nama. Ilmu itu adalah susunan dari nama-nama. Segala benda, segala sesuatu, baik benda maupun perbuatan itu nama. Nama segalanya. Asma'atullah itu yang diajarkan Allah kepada Adam. Kenapa dia diajarkan? Karena Adam diberikan mandat kekuasaan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada Adam, kepada para malaikat, ketika Allah mengumumkan kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kekuasaan, kepemimpinan, atau istilahnya khalifah itu Allah mandatkan kepada Adam alaihi wassalatu wassalam. Oleh itu beliau diberikan kapasitas wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam nama segala-galanya. Nama-nama itu adalah ilmu, bukan sekedar nama mangga, pisang, pepaya, bukan sekedar itu. Kullaha, segala-galanya, termasuk perbuatan, pekerjaan, jalan, berlari, melompat, mendengar, melihat, melirik, dan sebagainya. Kullaha, segala-galanya. Olehnya itu, wahai para pendengar yang baik hati, terima kasih Anda telah mengikuti video dalam YouTube ini. Semoga Allah memberkati kita semua. Kepemimpinan itu saudara, wahai saudaraku semua, sahabatku, temanku, abangku, bapak dan ibuku, semua yang mendengar video, yang menonton video ini. Kepemimpinan ilahi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik para nabi maupun pasca kehidupan para nabi. Kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada pemimpin ilahi pasca kenabian, lantas siapa yang akan menjadi saksi di hadapan Allah di hari kiamat nanti? Ketika Allah bertanya di hadapan Allah, ketika Allah bertanya di hari kiamat, ketika Allah mengadili setiap oknum, setiap individu di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Di dalam surat Al-Isra 71 dikatakan bahwa yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Di hari kiamat nanti, setiap pribadi, setiap oknum, nad'u, kami panggil, kami sapa dia, kami akan tanyakan dia di imamihim, bersama imam-imam. Ya, seperti itu. Kenapa harus ada imam?
Karena Allah menetapkan manusia-manusia mengetahui segala sesuatu, yaitu para nabi dan orang-orang yang mendapatkan mandat dari para nabi. Mereka diberikan kuasa untuk mengetahui perbuatan manusia itu. Ketika mereka berjumpa dengan seorang yang diberikan kemampuan gaib, maka orang tersebut dia mengetahui segala perbuatan manusia itu. Dia terkoneksi dengan manba'ul ulum, sumber ilmu. Bagi yang berbeda pendapat, mohon maaf, ini hanya sebuah pendapat dari sekian banyak pendapat di muka bumi. Allah menyebut para nabi sebagai saksi, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa naziran lil mu'minin. Kami mengutusmu sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira kepada orang yang beriman. Banyak sekali ayat Al-Quran mengatakan demikian. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Bagaimana di suatu saat nanti ketika semua umat, semua bangsa, semua kelompok, semua komunitas kami panggil bersama para saksi-saksi di antara mereka. Bisyahidin, dengan seorang saksi. Wajina bika ala haula'i syahida. Dan kami akan panggil engkau, wahai Muhammad. Kami akan datangkan engkau, wahai Muhammad. Ala haula, untuk mereka semua itu. Untuk menjadi saksi bagi mereka semua itu. Ala haula'i syahida, untuk menjadi saksi bagi mereka semua itu. Itulah kapasitas Nabi. Dan setiap umat ada saksi. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Dan di ayat yang lain Al-Isra 71 dikatakan, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Di hari kiamat nanti akan kami panggil setiap pribadi dengan imam-imam mereka. Di ayat berikutnya dikatakan bahwa man kana fi hazihi a'ma. Siapa yang di dunia ini buta, tidak mengenal imamnya, bahwa fil akhirati a'ma, maka di hari akhirat nanti dia akan buta. Wa adallu sabila, dan dia akan mendapatkan jalan yang sesat. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Wa ma ya'rifu ta'wilahu illa Allah. Hanya Allah yang tahu penjelasan Al-Quran ini. Kita hanya menduga-duga. Semoga kita di antara hamba-hambanya yang soleh, yang diberikan petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan keselamatan. Asallahu ayyadkhulana, asallahu ayyaj'alana min ibadihil muhsinin wa min ibadihil muttaqin, wa adkhilna fi zumratis salihin, wahdina ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang dibenci, waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat pemikirannya, tersesat ajarannya, tersesat cara pandangnya, tersesat sistem ajarannya. Bukan, bukan, dan bukan. Jangan golongkan kami dengan maghdubi alaihim waladhdallin. Itu yang kita baca tiap salat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan semua jamaah, dikala salat Jumat, dikala salat berjamaah, mereka semua ramai-ramai mengatakan amin. Benar itu, wahai Tuhan. Kumpulkan kami dengan mereka. Akan tetapi terkadang dalam kehidupan nyata sehari-hari
kita justru bergaul, bersahabat, berkolaborasi dengan kelompok maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang terjadi. Dan terhadap orang-orang yang amallahu alaihim, atau mereka yang konsisten di jalan an'amallahu alaihim, kita jauh, kita benci, bahkan kita tidak mau bertegur sapa dengan mereka. Banyak terjadi di alam ini seperti itu. Mereka yang berusaha konsisten di jalan kenabian dibenci, disingkirkan dalam pergaulan, dijauhi. Banyak kejadian seperti itu. Setiap mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah mereka yang konsisten di jalan kenabian. Karena para nabi itu hadir menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang terjadi. Mereka menentang para nabi adalah orang-orang menentang amar ma'ruf nahi mungkar. Saat ini kita sudah berjalan di atas tanah. Di atas tanah yang berdebu. Kemarau di tahun 2026 ini sudah berjalan dari bulan Juni, akhir Juni, sepanjang Juli dan Agustus ini kemarau, dan belum pernah ada hujan deras. Hujan yang turun hanya beberapa tetes kemudian berhenti. Moga-moga ini pertanda baik, pertanda yang akan membuat cengkeh-cengkeh masyarakat berbuah padat di tahun 2027 nanti. Kita berdoa demikian. Ya. Dan kita berdoa semoga hujan nanti yang turun membawa berkah, membawa kemaslahatan bagi segenap umat manusia yang ada di Pulau Taliabu khususnya. Siang ini jalanan sepi. Ya, moga-moga ini pertanda baik. Karena di tahun ini, sejak bulan Muharram sampai saat ini, Taliabu dalam suasana yang sangat mencekam. Semoga Allah mengembalikan suasana ini kepada suasana yang aman, tentram, dan damai. Setiap tikungan kita harus klakson. Walaupun jalan tanah, terkadang ada anak muda yang membawa motor darat dengan kecepatan tinggi. Sehingga dengan cara diklakson ya, kita berharap kendaraan dari depan ini bisa berjalan secara perlahan. Ya, sedikit lagi saya akan tiba di jalan aspal Laten. Aspal Laten ini kerikil dan disirami cairan aspal. Ini kita lihat setiap tempat yang ada bekas galiannya perusahaan yang membangun jembatan dipasangi baliho larangan mengambil tanah. Padahal tanah yang diambil ini untuk kepentingan bangunan yang akan dinikmati masyarakat. Mereka larang seakan-akan tanah itu diperjualbelikan. Seperti tambang biji besi yang dibawa ke Kabupaten Sari, Papua Barat.
kita berharap kepada semua warga Pulau Taliabu untuk menyuarakan hal ini. Sebab kalau tidak, masyarakat tidak bisa membangun. Bagaimana mau ambil pasir, batu, kerikil untuk bangunan rumah? Itu mereka akan kesulitan. Mereka akan kesulitan karena material bangunan dilarang. Harus ada izin seperti izin kampung biji besi. Kalau mengambil pasir dan batu disebut galian C, tambang, maka tambang itu wajib ada AMDAL, wajib ada izin dan lain sebagainya. Ada pejabat yang kita jumpai di warung, di jalanan, tidak mau bertegur sapa dengan kita. Jadi kita juga diam-diam saja. Karena mereka kan masyarakat elit, masyarakat kelas atas. Kalau rakyat yang membayar pajak ini masyarakat kelas bawah, kelas rendah. Maka kita diam saja kalau berjumpa dengan para pejabat itu. Kita cukup bersuara dalam video yang diupload di YouTube, TikTok. Moga-moga ada manusia yang berkemanusiaan yang bisa turut merasakan, meringankan beban mereka yang menderita itu. Ya, kita menyuarakan penderitaan rakyat. Semoga penderitaan mereka bisa terurai dengan cerita-cerita kita, keluhan kita di YouTube, bahwasannya kita telah mewakili keluhan jiwa mereka. Itu yang kita lakukan. Di dunia ini kita bukannya hadir untuk mengeluh. Kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akan tetapi di samping kita diperintahkan untuk beribadah, kita juga menjalankan ibadah amar ma'ruf nahi munkar. Ibadah amar ma'ruf nahi munkar itulah yang membuat Nabi Musa harus pergi menegur Fir'aun, izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Itu perintah Tuhan, bukan maunya Nabi Musa. Ya. Ketika Tuhan memerintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi untuk menyampaikan kabar kepada segenap umat manusia, itu adalah ibadah. Ketika Tuhan memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah ibadah. Sebuah perintah Allah dalam Al-Quran itu yang hampir setiap ayat ada perintah itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Jadi jangan menyangka bahwa ketika ada ayat Al-Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka kita kerjanya hanya sembahyang di masjid saja, sholat saja, tidak lagi cari uang, tidak lagi pergi di kebun, tidak lagi berdagang, tidak lagi jualan, yang urus rumah makan tidak lagi urus rumah makan. Itu salah. Semua itu adalah ibadah ya Rabbana, Masya Allah, ya ayyuha Tuhan nafsul mutmainnah. Semua itu ibadah. Memang sebaiknya di samping ibadah seperti itu, sholat juga dilaksanakan. Ya, itu idealnya seperti itu. Tapi bukan berarti ketika Anda sholat, maka ibadah lain itu dikesampingkan, dihilangkan, dilecehkan.
Salah. Orang yang mencari nafkah untuk menghidupkan keluarganya itu ibadah. Apalagi dia menanggung beban untuk sekolahnya anak-anaknya. Anak-anaknya sekolah, mendapatkan ilmu, ilmunya disampaikan kepada orang lain. Itu ibadah yang luar biasa, amal jariah. Ya, ada sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa Idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam itu meninggal, yaitu manusia semua ini, inqata'a amaluhu, putus amal baiknya, illa min salasin, terkecuali 3 hal. Sadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Permisi. Sadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Aw waladun salih yad'u lah, atau anak yang saleh yang mendoakan. Itu semua adalah produk ibadah. Ya, menikah, memiliki anak, dididik anak itu menjadi anak yang saleh, itu adalah ibadah. Masya Allah. Jalannya berlubang-lubang. Dengan muatan kita yang berat ini, kita tidak bisa jalan cepat, kita jalan perlahan. Saya sedang melintasi jalan aspal Lapen. Ini cukup jauh ini aspal Lapennya. Sesudah ini saya akan melintasi jalan tanah dari Simpang 4 Desa Beringin Jaya depan rumah makan Mas Randi, jalan tanah sampai di tujuan saya nanti di Desa Unimai, Kecamatan Talaga Barat Laut. Di tempat ini kita jalan jangan terlalu laju ya, sampai dekat Desa Beringin Jaya. Ini sudah banyak yang keteguran di sini nih. Di sekitar sini ini ada makhluk gaib. Pohon-pohon di kiri kanan jalan ini dihuni oleh makhluk gaib. Jadi anak-anak mereka kadang main di jalan, jadi jangan sampai kita tabrak anak-anak mereka ya. Permisi, assalamualaikum. Ya, karena di bumi ini ada makhluk gaib. Silakan baca surah jin dalam Al-Quran. Satu surah dalam Al-Quran masih surah jin. Jadi kalau ada yang mengatakan jin ini tidak ada, itu tidak percaya Al-Quran, karena dalam Al-Quran ada surah jin. Dan perintah wajib beribadah itu berlaku bagi jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya adalah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Artinya mereka ada. Bahkan sebelum manusia itu ada, mereka sudah ada. Permisi, assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Walaupun kita tidak melihat mereka, tapi kadang mereka lihat kita. Ya begitulah jin. Ya bagi yang percaya silakan, yang tidak percaya juga silakan, tidak ada masalah.
Saya tidak pernah melihat jin, cuma dari kitab suci yang kita baca, dari beberapa orang yang memiliki kemampuan gaib yang bisa melihat langsung, ya saya yakin dan percaya itu benar adanya. Ini kita sudah di jalan tanah ini, putus-putus jalannya. Tadi saya singgah di rumah makan Mas Bima, para pejabat dengan pakaian korpri lagi khusyuk makan di sana. Ya, saya juga masuk dan makan. Ya. Konsentrasi di makanan, saya tidak perlu menyapa mereka. Informasi dalam video ini bisa mereka kerjakan, bisa tidak. Yang pasti kita sampaikan saja kepada segenap umat manusia yang bisa menonton video ini, betapa menderitanya warga Taliabu di jalan ini, di jalan yang berdebu di kala musim kemarau dan berlumpur di kala musim hujan. Para pejabat kita beralasan tidak ada anggaran. Sementara Ketua KPK mengatakan bahwa setiap penduduk dibayar minimal 20 juta saja, itu baru dari hasil tambang yang dikorupsi. Belum hasil tambang yang lain. Belum hasil loki, belum hasil sawit, perkebunan sawit, belum hasil perkebunan lainnya, belum hasil laut, belum hasil ekspor impor, belum hasil perdagangan. Baru hasil tambang yang hilang, rakyat Indonesia bisa dibayar senilai paling sedikit 20 juta. Artinya bisa dibayar sampai 30-40 juta per orang. Kasihan masyarakat tidak diberikan apa-apa. Untuk beli motor saja, pajaknya 80%. Membangun rumah, sekarang harus ada galian C, bayar pajak lagi seperti pertambangan. Ya. Untuk miliki motor juga harus bayar setiap tahun. Luar biasa, banyak sekali yang harus dibayar. Ya. Betapa kejamnya penjajahan di negeri. Sangat kejam. Sementara dalam Undang-Undang Dasar 45 di sana ditulis, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alhamdulillahnya aspalnya ditambah sekian meter ini, kebijakan dari kontraktor yang bangun jalan, membangun jembatan itu. Terima kasih banyak kepada beliau. Dan juga kita mohon kepada segenap penguasa di negeri ini segera membangun jalan aspal keliling Pulau Taliabu seperti kualitas aspal di jembatan Waibua, jembatan Kasangu, dan seperti jalan Impres Bobong Banai. Ya, mohon semua dibangun seperti itu demi untuk masyarakat yang membayar pajak di Pulau Taliabu. Ya, ini kita, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Hanya sudah mulai pecah-pecah ini jalan Lapen dari sejak tahun 2016 mungkin ya.
Kita sudah mau hampir tiba di jembatan Beringin Jaya. Ya, ini jembatan ini, di ujung ini tempat genangan air yang kalau hujan ini biar motor tenggelam. Tenggelam sampai di kepalanya nih kalau di sini. Tapi tidak ada satupun yang peduli. Padahal para pejabat tahu ini. Itu obatnya palingan 10 trek Damato barangkali sudah selesai, tapi tidak ada yang mau atasi. Saya sudah berada di jembatan Desa Beringin Jaya. Di muka saya ini simpang 4 Desa Beringin Jaya. Kita jalan pelan-pelan saja, walaupun dalam suasana yang sangat mencekam. Nah, di tepian jalan ini kita tidak tahu makhluk apa yang bersembunyi di balik rumputan ini, kita tidak tahu. Sementara berita horor telah berkembang, banyak korban jiwa akibat keganasan hewan-hewan buas di tepian jalan. Akan tetapi para penguasa kita yang tidak punya hati nurani, tidak peduli dengan keadaan ini, korban jiwa berjatuhan. Tidak ada upaya cerdas dari mereka untuk mengatasi hal itu. Mereka biarkan saja rakyat berjatuhan, korban jiwa rakyat berjatuhan, tanpa ada yang peduli. Terang dari depan, kita harus minggir ke kiri di jalan yang serba sulit. Bebannya saya ini kayaknya agak kempes ya. Ya begitu loh, muatannya berat jadi aduh, subtrekernya ini sudah tidak fungsi depan, harus diganti. Kita jalan pelan-pelan. Anggota DPRD Pulau Taliabu, mereka saya dengar sibuk dengan galian C. Masyarakat dipaksa membayar pungutan galian C. Padahal galian C yang dilakukan masyarakat itu hanya untuk bikin batako, fondasi rumah, hanya untuk itu. Sementara pemerintah yang tidak membangun jalan, mereka diamkan. Itu perbuatan jahat namanya mereka. Mereka diam. Padahal jalan ini biar cuma Damato baru grader setiap waktu ini, di grader setiap bulan, setiap tahun paling lama. Ini sudah cukup, sudah alhamdulillah. Tapi tidak ada upaya itu.
Kempes ban di muka ini. Kita pompa ban dulu. Mudah-mudahan ada pompa nih. Ya Allah. Bannya sudah kempes ya kayu. Moga-moga masih bisa dipompa ini. Kayaknya pecah ini. Pecah ban depan karena bannya sudah botak. Ini harus diganti bannya sebenarnya. Moga-moga masih bisa ini. Pecah kayaknya. Kita coba pompa dulu. Mudah-mudahan bisa. Moga-moga bisa tembus samping gele dan depan kempes. Kita selamatkan dulu gas ini. Kebutuhan orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba jalan pelan-pelan, moga-moga selamat sampai di tujuan. Ini ada bekas truk pasir lewat, ada bekas tetesan air. Saya tidak tahu bagaimana perkembangannya nanti ini para pedagang pasir sungai ini seperti apa nanti, karena ini kasihan yang dia layani ini adalah perumahan masyarakat di desa Salati, Onemai, Gele, termasuk desa Beringhinjaya dan Kasango, serta desa lainnya di Pulau Taliabu. Kalau untuk menyedot pasir sungai saja harus bayar izin seperti tambang biji besi. Betapa susahnya negeri ini. Untuk membangun rumah, materialnya harus bayar semahal itu. Setelah rumah jadi, ada bayar pajak bumi dan bangunan. Ada lagi yang mengatakan bahwa kalau gunakan alat berat harus ada izin. Loh, kan alat berat itu sudah bayar pajak mahal sekali itu pajaknya alat berat itu. Pajak apa lagi yang harus dibayar itu? Terus banyak sekali bayar pajak. Alat beratnya bayar pajak mahal, truknya bayar pajak mahal. Untuk ambil tanah harus bayar lagi. Gila ini ajaran ini, sinting sekali. Benar-benar biadab.
pajaknya berlapis. Sementara tambang-tambang biji besi, tambang nikel, tambang batu bara, tambang emas, tambang minyak, kekayaan alamnya hilang. Tidak ada yang sibuk. Bagian masyarakat yang harusnya 20 juta per bulan, mereka diamkan. Betapa binatangnya itu mereka-mereka itu. Biadab sekali. Rakyat Indonesia berhak 20 juta per bulan dari total hasil tambang yang beroperasi di Indonesia. Itu mereka tidak pusing, itu mereka tidak urus. Sementara orang yang kasihan hanya ambil pasir untuk rumah, untuk timbun fondasi, untuk bikin batako, plester rumah, susun batako, bikin bak mandi, bikin kamar mandi, bikin teras, harus berpajak. Ya. Sementara rumah itu membayar PBB, tanah dan bangunannya dibayar pajaknya lagi. Tiap tahun. Pajak bumi dan bangunan. Saya sudah melintasi rabat beton 6,6 miliar, cuma 100 meter yang dikerjakan. Sekarang saya melintas Jalan Poros Salati Nggele. Ini di depan ini jalanan menuju desa Memai. Wah, sepertinya saya punya ban sudah kempes lagi nih. Harus pompa lagi. Pelan-pelan. Ini resiko saat kita belum jalan, tidak pompa ban kasih kencang. Ya begitu jalan begini sudah. Ban kempes. Karena bannya bergesekan akibat kempes. Tidak dikencangkan dari awal.
Ampano. Kita pompa ban dulu. Bannya kita ini kayaknya pecah ini. Kita pompa lagi. Saya sudah berada di jembatan Desa Onemai, tepian Desa Onemai.